Puji nama Tuhan, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Mari Bapak Ibu kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita, supaya firman Tuhan senantiasa menuntun kita. Amin. Sebelum kita lanjut, saya undang kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kembali kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kembali kami membaca firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami, Roh Kudus yang menolong firman Tuhan, sehingga hidup di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Dalam episode kali ini, episode 5 Januari, tema kita, kamu adalah garam dunia. Amin. Kamu adalah garam dunia. Setiap kita tidak asing lagi tentang garam. Semua kita mengenal garam. Garam itu bisa digunakan sebagai penyedap rasa. Rasanya kalau tanpa garam semuanya jadi hambar. Rasanya sayur tanpa garam rasanya sangat tidak enak. Tapi garam juga bisa dimanfaatkan menjadi pupuk bagi tanaman, sehingga tanaman-tanaman juga boleh tumbuh menjadi subur. Tetapi garam juga bisa digunakan sebagai pembersih, bisa juga digunakan sebagai pengawet, supaya makanan bisa bertahan lebih lama. Baik Bapak Ibu, saya akan bacakan ayat firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Saudaraku, kita ini adalah garam dunia. Tuhan mengatakan pengikut-pengikut Yesus harus menjadi garam dunia. Kita ini menjadi garam dunia. Artinya apa saudara? Kita ini tidak bisa terlepas dari dunia. Kita ini harus berbaur dengan dunia kita, dengan orang-orang di sekitar kita, dengan lingkungan kita. Kita tidak bisa menutup diri. Amin saudara. Karena apa? Ketika kita membatasi diri dengan orang lain, dengan tetangga-tetangga kita, bagaimana kita bisa menjadi garam bagi mereka? Tetapi saudara, kita ini harus berbaur. Makanya dikatakan kamu itu adalah garam dunia. Karena dunia ini saudara, rasanya sudah rasa yang menakutkan. Kita melihat saudara, dunia hari-hari ini dilanda oleh ketakutan. Virus corona tidak tahu sampai kapan berakhir. Sebelum berakhir sudah ada lagi virus yang baru, sudah bermutasi lagi dengan virus yang baru. Berita-berita ini saya pikir akan membuat kita tidak semakin efektif. Bahkan kita mungkin akan semakin bingung saudara. Tetapi disinilah kita sebagai orang-orang yang beriman menjadi garam, menjadi penyedap rasa. Kita ini menjadi penyemangat bagi orang-orang di sekitar kita, bahwa ada Allah yang menjadi harapan kita. Amin saudara. Jadi kita harus berbaur saudara. Kalau kita bisa berbuat sesuatu yang baik, mari kita lakukan. Amin. Kita bisa, apa yang kita bisa bagi, mari kita bagi. Mari kita menjadi garam terhadap orang-orang sekeliling kita. Dan juga dikatakan di sini, garam, jika garam itu menjadi hambar, dengan apakah ia diasinkan? Garam yang hambar. Ini gambaran dari hidup Kristen yang tidak berdampak. Dan itu tidak ada gunanya. Tuhan katakan, dengan apakah ia diasinkan? Selain dibuang orang, diinjak orang, tidak lagi berguna. Itu bukan gambaran dari orang Kristen yang sesungguhnya. Amin saudaraku. Bagaimana kita bisa berdampak? Bagaimana kita supaya tidak menjadi hambar? Saudaraku, bukan karena kekuatan kita sendiri. Dikatakan dalam Injil Yohanes, dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Di luar Tuhan kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saudaraku, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, kita bisa berdampak. Kita tidak menjadi hamba, tetapi karena penyertaan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Dan itulah yang menjadi senjata kita, perlengkapan rohani kita, yaitu penyertaan Tuhan. Karena pada dasarnya manusia itu egois. Pada dasarnya manusia itu mementingkan dirinya sendiri. Tapi ketika kita belajar untuk peduli dengan orang lain, maka disitulah kita menjadi garam. Tetapi ketika kita menutup diri kepada orang lain, tidak mau tahu dengan orang lain, tidak mau berdoa bagi orang lain, tidak mau berdoa bagi lingkungan kita, maka kita tidak akan berdampak. Padahal Alkitab mengatakan, berdoalah di mana kamu berada, sebab kesejahteraan kotamu, kesejahteraan lingkunganmu adalah kesejahteraanmu juga. Jadi kalau sejahtera lingkungan kita, kalau bahagia lingkungan kita, itu juga menjadi kebahagiaan kita. Jadi saudaraku, kita tidak boleh menutup diri. Kita ini tidak boleh menjadi hamba. Tetapi ketika kita di luar Tuhan, ketika kita tidak punya hubungan dengan Tuhan, maka kita akan menjadi hamba. Hidup kita akan menjadi hamba. Perkataan kita, perkataan yang hamba. Karena apa saudara? Tidak ada lagi roh Tuhan bersama kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya bersama dengan Tuhan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Maka kita bisa menjadi garam, bukan lagi garam yang hambar. Yang ketiga saudara, kita melihat garam ini juga bekerja tanpa bicara. Betul saudara? Biarkan perbuatan kita yang berbicara. Biarkan iman kita yang berbicara. Kita tidak perlu mengatakan, oh kamu itu, saya sudah berbuat baik kepadamu, kamu kacang lupa dari kulitnya. Ketika kita sudah menaburkan benih, dan benih itu kita korek-korek kembali, maka benih itu tidak akan tumbuh. Jangankan untuk berbuah, untuk bertahan hidup pun nggak akan bisa. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita sudah lakukan itu, ketika itu kita korek-korek kembali, kita ungkit-ungkit kembali, maka tidak akan berguna lagi, saudara. Jadi garam itu bekerja tanpa bicara. Kalau orang lain tidak bisa membalas, tidak apa-apa, saudaraku. Dikatakan dalam 1 Korintus, dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payah kita tidak sia-sia. Jadi saudara, kita sering mendengar, tidak perlu apa yang diperbuat tangan kanan harus diketahui tangan kiri. Amin saudaraku. Mari kita melakukan tanpa banyak bicara. Biarlah perbuatan kita yang melakukan. Biarlah tindakan kita yang berbicara. Itulah garam. Tahu-tahu saudara, garam itu sudah makanan itu sudah asin. Kita tidak tahu garam itu kapan menyebarnya, dan menyebarnya sangat cepat begitu. Kita tidak bisa melihat dengan kasat mata, tetapi saudara, perbuatan kita, doa kita tidak akan sia-sia, tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi saudaraku, kamu adalah garam dunia, kita adalah garam dunia. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini yang memberkati kami, bahwa kami adalah garam dunia. Kalau kami menjadi hamba, maka hidup kami pun tidak akan berdampak. Berkati kami, urapi kami, biarlah Roh Kudus yang menyertai kami, sehingga kami boleh berbuah banyak. Tinggallah di dalam hidup kami, biarlah Tuhan yang menuntun setiap langkah kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan. Sampai ketemu besok pagi dalam episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita, firman Tuhan memberkati kita. Haleluya.